Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 14 ayat 27 sampai 31a. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Damai sejahtera kutinggalkan kepadamu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, Aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita, karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya apabila hal itu terjadi kamu percaya. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang, namun ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi dunia harus tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Bacaan kita minggu ini terjadi pada saat perjamuan terakhir, yakni kata-kata perpisahan Kristus kepada para muridnya. Ia tidak hanya memberikan kepada mereka perkataannya, tetapi juga damai sejahteranya. Damai sejahteranya akan tetap menyertai mereka dan membawa mereka melewati badai sengsara dan kematiannya menuju kebangkitannya. Saudara-saudari, kita semua merindukan damai sejahtera yang sejati ini, dan Kristus memberikannya kepada kita sebagai sebuah anugerah yang cuma-cuma. Jadi mengapa hati kita masih gelisah ketika kita percaya bahwa damai sejahteranya menyertai kita? Bisa jadi karena kita memiliki pemahaman duniawi tentang damai sejahtera. Dunia mengatakan bahwa damai sejahtera akan terjadi ketika segala sesuatu di sekitar kita sempurna, ketika kita tidak menderita, ketika tidak ada peperangan di dunia kita, di rumah kita, atau di dalam hati kita. Hal ini tidak akan terjadi sampai kita mencapai surga, tetapi Yesus menjanjikan damai sejahtera bagi kita sekarang. Damai sejahtera itu ada di dalam diri kita masing-masing ketika kita menyadari kehadiran Tuhan di sana. Saudara-saudari, Yesus memberitahu para muridnya bahwa ia akan pergi meninggalkan mereka. Bagaimana perasaan para murid tentang hal itu? Takut, berduka, bingung, tidak percaya, cemas. Yesus mengarahkan mereka kepada emosi yang seharusnya mereka rasakan, yakni sukacita. Dia berkata bahwa jika mereka mengasihi Dia, mereka akan bersuka cita karena Dia akan menyelesaikan misi penyelamatannya. Ini benar-benar alasan untuk bersuka cita. Kemudian dalam khotbah perjamuan terakhir, Yesus kembali menekankan hal ini. "Aku berkata kepadamu, kamu akan menangis dan berduka cita, sedangkan dunia bersuka cita. Kamu akan berduka cita, tetapi kesedihanmu akan berubah menjadi sukacita. Aku akan melihat kamu kembali dan hatimu akan bersuka cita, dan tidak seorang pun akan mengambil sukacitamu daripadamu." Pada hari kebangkitannya, Yesus menepati janjinya ketika ia kembali kepada para murid di ruang atas. Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Setelah berkata demikian, ia menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Maka bersukacitalah para murid itu ketika mereka melihat Tuhan, Kristus yang telah bangkit kembali kepada mereka, dan mengingatkan mereka akan damai sejahtera yang telah Ia tinggalkan bagi mereka. Mereka benar-benar bersukacita ketika mereka melihat luka-lukanya. Saudara-saudari, seringkali dalam hidup kita mengalami hal-hal yang tampaknya menimbulkan kecemasan, ketakutan, atau kesedihan. Kadang-kadang peristiwa dalam hidup kita tidak masuk akal. Tetapi kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Hal ini juga merupakan alasan untuk bersuka cita. Yesus memberitahu para muridnya tentang kepergian dan kedatangannya kembali agar mereka dapat percaya.
Ia berusaha mempersiapkan mereka dengan lembut, mengingatkan mereka bahwa apa yang akan terjadi adalah apa yang telah diperintahkan oleh Allah Bapa. Inilah damai sejahtera yang Dia berikan pada mereka. Damai sejahtera yang datang dari pemahaman bahwa penderitaan dan kematian Yesus adalah bagian dari rencana keselamatan Allah. Segala sesuatu ada di tangan Bapa. Kita dapat bertanya pada diri kita sendiri, apakah ada sesuatu yang menyebabkan kita cemas, kemudian meletakkan apapun itu di tangan Bapa kita yang penuh kuasa dan lembut. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.